Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat selalu, semoga selalu dilancarkan dalam segala hal. Ya teman-teman, saya ini mau bercerita sedikit. Mungkin ini adalah pengalaman yang sangat unik. Ya, ini saya tidak bermaksud untuk memojokkan orang, tidak bermaksud memojokkan orang lain atau mau mau apa ya menjelekan orang lain, itu tidak. Mohon maaf, ini hanya saja saya hanya eh, pengalaman pribadi gitu, dan saya hanya selalu berpikir sangat menyayangkan kepada para ayah yang eh, mengaku bahwa dan ingin diakui dan mengaku bahwa itu adalah ayah kandung gitu, anak kandungnya gitu. Bahkan uh, bahkan anaknya itu ya sampai difitnah gitu kan. Terus keluarga dari ibu dari anak-anaknya itu sampai difitnah lah gitu kan. Terus sampai saking tidak percayanya sampai harus melihat aktenya, kartu keluarganya gitu. Dan menurut saya itu ya eh, ya wajar nggak wajar sih. Wajarnya ya mungkin karena tidak percaya gitu, tapi tak wajarnya tuh menurut saya tuh harusnya tuh pembuktiannya itu kalau memang dia mengakui anak kandungnya, itu harusnya tuh dengan dengan prakteknya lah gitu. Prakteknya apa sih yang dimaksud prakteknya? Ya contohnya satu, cobalah berusaha dekatkan sama anak-anak, walaupun itu di jalannya banyak duri walaupun itu di jalannya banyak kayak bara api misalkan ya gitu kan. Kalau misalkan iya tetap itu anaknya, ya udah gitu, silakan. Maksudnya prakteknya lah gitu kan. Anak-anak itu tidak tidak hanya butuh pengakuan, tapi uh, anak-anak itu butuhnya prakteknya gitu. Jadi gimana ya, jadi saya juga kadang pikirnya nggak habis pikir gitu. Apa sih yang ada di pikiran para bapak-bapak yang tidak mau bertanggung jawab, dan apa sih yang ada di pikiran bapak-bapak yang menyepelekan anaknya gitu dengan alasan bla 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 bla, dengan alasan bla bla bla. Padahal menurut saya sih gampang banget ya, nggak ada yang susah gitu kan. Kalau mau diakuin sama anaknya itu tidak ada yang susah, Pak. Mohon maaf, tidak ada yang susah. Bagaimana? Ayolah deketin anaknya, deketin. Mau pagi, mau siang, mau sore, dari pagi sampai malam, deketin. Nggak ada kata, oh ya saya sibuk kan, saya harus begini dulu. Nggak ada. Anak itu tidak tahu, toh ayahnya lagi sibuk, toh ayahnya ini. Yang tahu bagi anak-anaknya itu adalah ketika seorang ayah kandung itu nyamperin, rangkul anaknya, sapa anaknya gitu. Tidak perlu ada alasan ke keluarganya, oh saya ini kan harus mencari nafkah dulu, saya ini harus begini dulu, saya takutnya begini, takutnya ditolak, takutnya ini. Nah itu menurut saya itu mental bonyok. Mental bonyok. Kenapa saya bilang mental bonyok? Karena apa ya, karena banyak alasannya gitu. Sedangkan anak itu, mohon maaf, anak itu kan tidak tahu. Yang penting kan anak itu makan, yang penting anak itu kan sekolah, yang penting anak itu kan jajan kan biasanya. Yang penting anak itu happy lah gitu kan, gitu. Jadi apa ya? Jadi saya juga kadang-kadang, teman-teman saya juga kadang-kadang uh,
berpikir sendiri tuh apa yang dirasakan para bapak-bapak, apa yang dirasakan apa ya, bapak-bapak yang ingin selalu memvalidasi kepada orang lain bahwa itu anak saya, dan selalu ingin diakuin bahwa itu gue ini ayahnya loh, gue ini anaknya anak-anak, tapi anak-anak tidak mendapatkan hak apa-apa gitu. Paling kadang-kadang saya kadang-kadang suka berpikir, kadang ada yang seorang ayah dia itu hanya menafkahi, maksudnya hanya selewat lah gitu kan, padahal sudah tahu anaknya itu ada di mana posisinya, anaknya itu sama siapa, itu udah tahu tempat tinggalnya di mana, itu anak tuh udah tahu, ada tapi dia hanya sebatas di jalan, dan dengan bangganya loh, di jalan selewat dia ngasih tahu orang-orang, oh saya ngasih segini. Nah, apa yang ada di pikirannya, bos? Apa gitu kan? Tolonglah, bagi ayah-ayah yang budiman, ayah-ayah yang baik bagi anak-anaknya, tolong gitu kan. Itu jangan takut materimu habis, jangan takut uangmu habis, dan kamu harus takut kalau suatu hari nanti kamu itu yang nggak tahu ya mau diakuin atau tidak sama anaknya gitu. Dan jangan menyalahkan orang lain ketika ketemu anak itu mundur. Jangan menyalahkan orang-orang yang mengurus anak itu, karena yang mengurus anak itu hanya sebatas mengurus gitu. Karena ada loh yang ini nih karena tidak boleh, padahal nggak ada yang nggak bolehin, silakan gitu kan. Terus jangan mengharapkan anak nyamperin ayahnya, kecuali kalau anak itu sudah dewasa, sudah besar, baru lah ini anak-anak kecil ini, tapi masih diharapkan dia datang nyamperin, dianterin. Lah, anak itu kan bukan pengemis. Masa iya anak-anak harus diajarin ngemis sama ayah-ayah kandungnya sendiri gitu? Ya mungkin ini mungkin ya memang pengalaman saya, dan mungkin pengalaman yang ibu-ibu di luar sana yang mungkin seperti itu gitu ya. Tapi mohon maaf, ini saya cerita begini tuh bukan untuk memojokkan seseorang, bukan ya, tapi hanya mengingatkan bahwa kita inilah, ayolah, kalau kita mau diakuin sama anak, ya kita harus mengakuin sama anak. Caranya bagaimana? Ya udah samperin anak, mau entah itu pagi, mau entah itu siang, mau entah itu malam gitu. Tapi yang lebih bagusnya itu di pagi hari. Kenapa yang paling bagus di pagi hari? Ya anak-anak itu kan dari pagi sampai malam, dari bangun tidur anak tidak tahu ada uang atau tidak. Anak-anak itu mau makan otomatis belinya pakai uang. Mau jajan otomatis dibelinya pakai uang. Nah, wajar dong kalau orang tua pagi-pagi selipinlah waktunya sedikit, 5 menit, 10 menit, 1 jam, yuk sebelum beraktivitas yuk sama ayah gitu. Walaupun sama mantan istrinya sudah pisah lama atau pisah sebentar, ya itu anak tetap anak gitu. Dan saya tuh
eh, nggak habis pikir aja gitu kan. Tolonglah, tolong banget para ayah-ayah yang memang punya anak kandung, tolonglah buka hati nuraninya, buka pikirannya, buka logikanya. Jangan sampai Anda menyesal di kemudian hari, jangan sampai gitu. Apalagi sampai aduh, takut harta gue habis nih, aduh takut uangku habis nih kalau dikasihin ke anak-anak, aduh bagaimana ini lah, apa itu gitu kan. Apakah Anda berpikir bahwa oh iya anak-anak tuh membutuhkan ini kan, gitu kan, anak-anak itu membutuhkan biaya, ya wajar lah kalau ngasih mah. Jangan ya anak kandung kan, bukan anak sambung, anak kandung. Kalau itu anak kandungmu, kenapa harus khawatir dengan keuangan gitu? Dan harus berpikir oh iya, ibunya itu sangat sakit ya, sangat sakit melahirkan anaknya, sangat lama penyembuhannya gitu kan. Nah harusnya inget dong bahwa apa ya, bahwa perempuan itu memang ditakdirkannya untuk dinafkahi. Tapi ibu-ibu yang sudah berpisah dengan suaminya, dengan mantan suaminya, dan mempunyai anak, itu yang diharapin itu bukan untuk dirinya sendiri, tapi untuk anaknya. Nah, kalau seorang ibu-ibu mampu menafkahi anaknya tanpa dibiayai sama seorang bapak kandungnya, berarti itu ibu-ibu itu hebat. Ya saya tidak menganggap saya hebat, tapi saya itu ya berarti ibu-ibu itu ya mungkin ada lagi ibu-ibu yang di luaran sana ya banyak yang menafkahi anaknya, berjuang untuk menafkahi anaknya gitu. Ya berarti mental baja ya, termasuknya saya gitu, mental baja. Walaupun kadang-kadang gila, kadang-kadang stres, kadang-kadang ya waras itu, dengan memikirkan bagaimana 1000 cara, 10.000 cara, 100.000 cara itu. Oh pokoknya berjuta-juta cara untuk bagaimana nih anak supaya hidup, supaya manjang sekolah, bagaimana nih supaya mereka makan, bagaimana nih supaya mereka senang, bagaimana nih supaya mereka pakai baju, bagaimana nih supaya mereka bisa seperti teman-temannya gitu kan. Nah itu para ayah yang tidak mau disebut menelantarkan anaknya, itu bagaimana perasaannya, bagaimana pikirannya, di mana pikirannya gitu. Jadi untuk para ayah tolong jangan memberi waktu sendiri untuk para anak-anaknya. Contohnya misalkan ada gini ya, mau pengen ketemu anaknya tapi tidak mau bergerak karena takut ini, takut itu, saya mau ini dulu, saya mau itu dulu, saya mau begini dulu. Nah itu anak tidak tahu, dari bangun tidur sampai mau tidur itu anak tidak tahu. Yang dilakukan ayah kandungnya itu ya tidak tahu. Yang penting anaknya itu happy kalau ketemu anak orang tuanya pasti gitu. Dan kalau misalkan sudah bertahun-tahun mereka tidak bertemu,
Dan kalau anak itu disamperin tidak mau, ya bujuk, Bos.